Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang kelemahan daripada fungsi VLOOKUP. Seperti kita ketahui, fungsi VLOOKUP dia memiliki kelemahan utama, yaitu tidak bisa mencari data yang posisinya ada di sebelah kiri dari nilai kuncinya, yang posisinya ada di sebelah kiri daripada lookup value-nya. Nah, untuk menyiasati kelemahan VLOOKUP ini, ada beberapa rumus yang sering dipakai. Salah satu di antaranya adalah gabungan rumus VLOOKUP dan fungsi if. Di dalam artikel saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com, saya tuliskan 5 buah rumus yang sering digunakan untuk menutupi kelemahan daripada VLOOKUP. Anda bisa baca artikel selengkapnya dengan mengklik linknya di bawah video ini. Ini di depan layar monitor Anda, ini merupakan contoh soal yang saya tulis di artikel saya. Rumah kos tahun 1996 sampai tahun 2000, Jalan Kertosentono 53 Malang. Nah, di sini ada sebuah tabel utama terdiri dari kolom nama, Lukman, Herwanto, Arif, dan seterusnya ke bawah. Kemudian di sebelah kanannya ada fakultas, ada politeknik, perikanan, ekonomi, dan seterusnya. Ada kolom angkatan tahun 95, 96, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada asal mahasiswa. Kemudian ada kolom kode kamar. Dan yang terakhir adalah kolom tahun masuk kos. Nah, bila kita perhatikan di dalam tabel ini, kolom kode kamar, dia letaknya ada di kolom ke-5. Sehingga dia memiliki 4 kolom di sebelah kiri dan 1 kolom di sebelah kanan. Kemudian di sampingnya ada sebuah kolom. Di sini ada kode kamar, diketahui adalah 5B. Nah, berdasarkan kolom kode kamar ini, kita akan mencari namanya, fakultasnya apa, dan asalnya dari mana, berdasarkan kode kamar ini. Nah, bila kita lihat di sini, pada nama, fakultas, dan asal, kita lihat di sini, nama, fakultas, dan asal, posisinya ada di sebelah kiri daripada kode kamar, atau posisinya ada di sebelah kiri daripada nilai kuncinya. Oleh karena itu, di sini kita tidak bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, untuk menyiasatinya, kita gunakan gabungan fungsi VLOOKUP dan fungsi if. Bagaimanakah caranya? Langsung saja kita masukkan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Dan di sini sudah ada rumus daripada VLOOKUP, yaitu lookup value atau nilai kuncinya. Nilai kuncinya di sini kita klik 5B di sini di kode kamar. Di sel AA27. Titik 2. Kemudian tabel array. Ini area daripada nilai yang akan kita cari. Ini kita substitusi tabel array-nya dengan menggunakan rumus if. Jadi kita masukkan if kurung buka. Logical test-nya kita masukkan kurung kurawal, kita masukkan 1 slash 0, kemudian kurung tutup kurawal. Titik 2, value if true-nya atau nilai yang kita anggap benar. Di sini value if true-nya kita ambil dari kolom nilai kunci berada. Nilai kuncinya di sini 5B. Maka kita klik saja kolomnya di kolom kode kamar di sini. Kita blok ke bawah. Titik 2, value if file-nya di sini kita ambil dari kolom yang kita cari nilainya. Yang kita cari adalah kolom nama, maka kita blok saja di sini kolom namanya. Kurung tutup. Kita lihat di sini, maka akan kembali lagi ke rumus VLOOKUP. Titik 2, kolom index number-nya dari rumus VLOOKUP, kita masukkan angka 2. Titik 2, rank lookup-nya kita masukkan false agar hasilnya presisi. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini, kode kamar 5B namanya adalah Muji. Kita lihat pada kode kamar 5B,
Nama mahasiswanya adalah Muji. Jadi match jawabannya ya. Kemudian sekali lagi coba untuk memperjelas pemahaman Anda. Nanti di akhir video akan saya tunjukkan kepada Anda kelemahan daripada fungsi VLOOKUP ini. Nanti di akhir video. Kita masukkan sekali lagi sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value atau nilai kuncinya kita ambil di kolom kode kamar ini 5B titik 2, kemudian tabel array-nya kita substitusi atau kita ganti dengan fungsi if kurung buka logical test-nya kita masukkan kurung kurawal 1/0 kurung tutup kurawal titik 2, value if true-nya ini kita ambil dari kolom nilai kuncinya 5B di sini, dia berada di kolom kode kamar, maka ini kita blok kolomnya sebagai value if true. Titik 2, value if false-nya ini kita ambil dari kolom yang kita cari. Kolom yang kita cari adalah kolom fakultas, maka kita blok saja di kolom fakultas pada tabel utamanya. Titik 2, kurung tutup, kemudian titik 2, kolom index number, ini merupakan rumus daripada VLOOKUP. Kita masukkan angka 2. Titik 2, rank lookup-nya kita masukkan false agar hasilnya presisi atau absolut. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini 5B, nama Muji, fakultasnya adalah VIA. Kita lihat di sini namanya Muji, fakultasnya adalah VIA. Nah, itu merupakan rumus pengganti daripada rumus VLOOKUP. Ya, untuk sekedar informasi untuk Anda, bagi Anda yang ingin memperdalam pemahaman Anda tentang rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan soal-soal latihan Excel untuk Anda. Untuk mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik linknya langsung di bawah video ini untuk mau lihat kisi-kisi daripada soalnya. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Kemudian yang terakhir, saya kira caranya sama. Kita masukkan sekali lagi sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya kita masukkan 5B titik 2, tabel array-nya kita substitusi dengan fungsi if kurung buka logical test-nya kita masukkan kurung kurawal 1/0. Anda harus hati-hati, ini slash bukan garis miring, jadi jangan sampai terbalik. Tutup kurawal titik 2, value if true-nya kita blok di kolom kode kamar. Titik 2, value if false-nya yang kita cari adalah asal tadi. Kita blok di kolom asal. Kurung tutup. Titik 2, kolom index number-nya kita masukkan angka 2. Kemudian titik 2, false. Tekan enter. Kita lihat di sini asalnya dari Malang. Kita lihat kode kamar 5B asal dari Malang. Nah, sekarang akan saya tunjukkan kepada Anda kelemahan daripada fungsi VLOOKUP. Kita lihat di sini. Katakanlah di sini kita akan cari angkatan di sini. Kita lihat kolom angkatan dia berada di sebelah kiri daripada nilai kuncinya atau lookup value dari rumus VLOOKUP. Kita coba masukkan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value atau nilai kuncinya kita masukkan 5B titik 2, tabel array-nya di sini kita blok mulai dari nilai kuncinya ke sebelah kiri. Titik 2,
kolom index numbernya kita lihat di sini, kode kamar dia nomor 1, kolom asal nomor 2, kolom angkatan nomor 3. Kita masukkan angka 3. Titik 2 false. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini, maka hasilnya menjadi tidak valid atau salah. Kenapa? Karena memang rumus VLOOKUP tidak bisa mencari data yang berada di sebelah kiri daripada nilai kuncinya. Nah, ini berbeda kalau misalnya kita mencari misalkan ini tahun masuk kos. Kita lihat kolom tahun masuk kos berada di sebelah kanan daripada kolom kode kamar atau kolom nilai kuncinya. Maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi misalnya begini, sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya kita masukkan nilainya 5B. Tabel array-nya kita blok mulai dari kode kamar sebagai kolom titik acuannya, kita blok ke kanan. Titik 2, kolom index number-nya, kolom pertama adalah kode kamar, dan kolom kedua adalah kolom tahun masuk kos. Jadi ini dianggap sebagai kolom kedua. Titik 2, false. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini, apabila posisinya berada di sebelah kanan nilai kuncinya, maka hasilnya menjadi tahun 1996. Kita lihat, kode kamar 5B tahun 1996. Jadi ini merupakan bukti bahwa VLOOKUP tidak bisa mencari data yang berada di sebelah kiri daripada nilai kuncinya. Saya kira itu penjelasan singkat mengenai kelemahan daripada fungsi VLOOKUP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan like bila Anda suka. Terima kasih. Wassalam.